Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir Juz'il Amma sebagaimana biasanya di Sabtu subuh Masjid Al-Imam An-Nasa'i. Kita masih melanjutkan tafsir ayat-ayat yang ada di dalam surat At-Takwir. Masih melanjutkan beberapa tafsiran yang belum kita bacakan dari ayat yang ke-8 sampai 14. Belum kita selesaikan, maka insyaallah akan kita selesaikan pada kesempatan kali ini. Ini merujuk kepada kitab tafsir yang berjudul At-Tashil li Ta'wil Tanzil yang disusun oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Ini pada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Telah kita bacakan sebagian penjelasan oleh muallif dalam kitab ini. Kita lanjutkan di halaman 122 di sini ya, pada kitab pegangan anak. Ini pertanyaan soal. Uzkur ba'dul ahadits al-waridah fi fadli tarbiyatil banat wal ihsan ilaihin. Coba sebutkan sebagian hadis-hadis yang waridah, hadis-hadis yang datang tentang keutamaan mendidik anak perempuan dan berbuat baik kepada mereka. Ya, sebutkan hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan mendidik anak perempuan dan berbuat baik kepada mereka. Di mana kita ketahui ahlul jahiliyah di masa itu membenci anak perempuan, tapi justru dengan datangnya Islam, maka Islam menerangkan dan menawarkan, memberikan targhib, motivasi kepada kaum muslimin untuk memberikan tarbiyah kepada al-banat, kepada anak-anak perempuan, dan ada keutamaan di sana secara tersendiri dibandingkan anak laki-laki, dan perintah untuk berbuat ihsan kepada mereka. Jadi ada dalil-dalil khusus berkenaan dengan ini, sebagaimana akan kita bacakan beberapa hadisnya di sini. Al-jawab, kata beliau, jawabannya, min dzalika ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan mendidik anak perempuan dan berbuat baik kepada mereka, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim fi sahihaihima, di dalam sahih keduanya. Min hadithi Ummul Mukminin, dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani tas'aluni falam tajid indi ghaira tamratin wahidatin fa'a'taituha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita datang kepadaku, bersamanya ada 2 anak perempuan.
yang meminta kepadaku, ya meminta makanan, tas'aluni yakni sa'ilah, yakni minta-minta, dia minta lapar, enggak makan kan begitu. Jadi dari dulu sudah ada orang yang datang-datang ke rumah minta makan. Ya. Sekarang juga banyak. Cuma terkadang dijadikan profesi. Nah, ini yang berbahaya. Dijadikan profesi, padahal dari beberapa informasi ketika ditelusuri tempat tinggalnya bukan orang miskin. Ya, bukan orang-orang miskin. Nah, tapi ini benar-benar miskin. Dia meminta kepadaku, maka dia tidak mendapatkan di sisiku kecuali 1 butir kurma. Jadi lihat bagaimana kehidupan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kezuhudan. Ya, zuhud di dunia, tidak berlebihan dalam masalah dunia. Dia tidak mendapati di sisiku kecuali 1 butir kurma saja, maka aku berikan kepadanya. Faqasamatha baina ibnataiha, maka dia pun membagi 1 butir kurma tadi kepada 2 anak perempuannya. Tsumma qamat fa kharajat. Kemudian dia bangkit kemudian pergi. Karena cuma mendapatkan 1 butir kurma saja. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa haddatsuhu. Maka Nabi SAW setelah itu pun menemui Aisyah radhiyallahu anha, masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha dan menceritakan tentang itu. Faqala, kemudian Nabi SAW pun berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, man yali min hadhil banat syai'an fa ahsana ilaihin kunna lahu satran minan nar. Wa fi riwayatin man ubtuliya, ya man ubtuliya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengurus anak-anak wanita ini, man yali, yakni yang mengurusnya, walinya, maksudnya yang mengurus. Barang siapa yang mengurusi anak perempuan ini dengan sesuatu, maksudnya sekecil apapun bentuk kebaikan yang dilakukan oleh seorang yang mengurus anak-anak perempuan, syai'an menunjukkan sekecil apapun itu, fa ahsana ilaihin, kemudian dia berbuat baik kepada anak-anak perempuan tersebut, maka itu akan menjadi satr, akan menjadi penghalang dari api neraka. Ini keutamaan memelihara anak perempuan. Nah, datang Islam justru menganjurkan kebalikan dari keyakinan ahlul jahiliyah yang suka membunuh anak perempuan dan menganggap mereka tidak ada manfaatnya, merugikan, tidak bisa dibawa untuk cari ma'isyah, enggak bisa dipakai untuk jihad dan seterusnya, alasan-alasan mereka seperti yang sudah kita bahas. Wa akhrajahu Muslim fi sahih, demikian juga Imam Muslim mengeluarkan hadis dalam sahihnya min hadithi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'atni miskinah tahmilu ibnataini laha fa'at'amtuha 3 tamarat fa'atat kulla wahidah minhunna tamrah wa rafa'at ila fiha tamrotan litakulaha fastat'amatha ibnataha fashaqat atamrah allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Nah, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan pernah datang seorang wanita miskin menemuiku dan membawa 2 anak perempuannya. Maka aku pun memberikan makanan kepadanya, kepada si ibu tadi yang miskinah tadi, dengan 3 butir kurma. Maka si ibu tadi yang miskin tadi memberikan kepada masing-masing anak perempuannya 1 butir kurma, dikasih satu-satu. Kemudian dia mengambil 1 butir tersisa dan hendak dia masukkan ke mulutnya 1 butir tadi, maka tiba-tiba kedua anak perempuannya tadi sudah duluan habis kurmanya, meminta kembali kepada ibunya yang mau memasukkan 1 butir kurma tersisa tadi ke mulutnya. Maka si ibu pun tidak jadi memasukkan kurma tadi ke mulutnya. Fasyaqqat tamrah, dia belah 1 butir kurma yang akan dia makan, dia bagikan kepada kedua anaknya. Fa'ajabani sya'nuha, maka hal ini sangat menakjubkanku. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fadzakartu alladhi sana'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun menceritakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau menceritakan sesuatu kebaikan yang telah kita lakukan kepada orang lain, ini pada asalnya
ya tidak mengapa selama hatinya tetap terjaga, bukan semata-mata ingin pamer gitu ya. Nah, ini bagian dari riya, ingin didengar orang, sum'ah. Namun dia ceritakan untuk memberikan ibrah, untuk memberikan pelajaran, atau untuk meminta tanggapan dan meminta jawaban, selama hatinya tetap tenang dengan keikhlasan. Tidak ada terbetik sedikit pun niat supaya dipuji, dilihat atau didengar orang. Kalau ada terbetik seperti itu, maka cepat ya dihilangkan, segera dihilangkan, karena itu perusak amalnya. Taib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi wanita tadi surga dengan sebab anak wanita tadi, dan membebaskannya dari api neraka dengan sebab anak wanita tadi. Subhanallah. Dengan sebab anak wanita tadi berbuat baik, berbuat ihsan kepada anak-anak wanita, maka ini menjadi sebab mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala dan terbebas dari api neraka. Wa akhraja Muslimun min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Demikian juga Imam Muslim mengeluarkan hadis dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man 'ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Barang siapa yang mengurusi dua anak perempuan sehingga keduanya baligh, ya sampai baligh, maka dia datang pada hari kiamat, aku dan dia seperti ini, sambil menunjukkan kedua jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdekatan. Tapi ini beberapa hadis yang dibawakan oleh beliau tentang keutamaan memelihara anak perempuan. Justru di sana ada keutamaan tersendiri ya bagi orang-orang yang memelihara, merawat, mendidik anak perempuan. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Kemudian as-su'al, pertanyaan lagi, mal muradu bis suhuf wa kaifa tunsharu wa limadha tunsharu. Ya, dalam ayat yang kita bahaskan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas suhufu nusyirat. Dan apabila sahifah-sahifah, lembaran-lembaran tersebut disebarkan, dibagikan. Ya, dan apabila lembaran-lembaran catatan tersebut dibagikan. Apa yang dimaksud suhuf? Lembaran apa ini yang dimaksud? Wa kaifa tunsyar? Ya, bagaimana dia disebarkan? Walimada tunsyar? Kenapa disebarkan? Kenapa dibagi-bagi? Al-jawab, kata beliau, jawabannya al-muradu bis-suhufi, yang dimaksud dengan lembaran-lembaran di sini al-kutubu allati kutibat fiha a'malul ibad. Yang dimaksud suhuf, ini bentuk jamak dari sahifah, lembaran-lembaran. Yang dimaksud di sini adalah catatan-catatan, kutub, kitab catatan. Bagaimana bentuknya? Nanti kita saksikan sendiri. Bentuknya gimana lembaran tersebut? Apakah seperti kertas ini? Terbuat dari bahan apa? Allahu a'lam bishawab. Ya, Allah yang mengetahuinya, dan nanti setiap orang akan mengetahui masing-masing lembarannya. Nah, jadi yang dimaksud as-suhuf di sini adalah al-kutub allati kutibat fiha a'malul ibad. Kitab-kitab, buku-buku catatan yang ditulis padanya amalan-amalan para hamba. Jadi amal perbuatan para hamba ditulis di sana, kemudian disebar. Ya, disebar, dibagikan. Ya, nashruha fathuha ba'da an kanat matwiyah. Disebar, dibuka. Ya, setelah sebelumnya itu dilipat, matwiyah yaitu dilipat. Sebelumnya kan dilipat. Ya, kemudian setelah itu dibuka. Nah, ini baca. Ya, lihat, saksikan. Taib. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Dan setiap insan, ya, kami ilzamkan, kami tetapkan, ya, ini catatannya,
Catatan amalnya kami tetapkan. Ta'irahu fi unuqihi, ini ungkapan ya. Ya, ini kami tetapkan kalungnya di lehernya. Maksudnya sesuatu yang sudah tidak mungkin menghindar darinya, akan didapati oleh setiap insan, kulla insan. Wa kulla insan, dia akan mendapatkan catatannya tergantung di lehernya, seperti kalung yang tergantung di lehernya. Jadi benar-benar terikat catatan itu. Benar-benar dia dapati dan dia peroleh dan bisa dia saksikan, bisa dia dapati. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyuran. Dan nanti pada hari kiamat kami akan keluarkan baginya catatan yang akan dia temui, yang akan dia dapati dalam keadaan mansyur, dalam keadaan sudah terbuka, tersebar. Tadi nashr. Wa idza suhufun nusyirat. Ini menguatkan dari ayat yang kita bahas, bahwa pada hari kiamat akan kami keluarkan kitab, catatan. Bagaimana catatan itu ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap insan? Mansyur, dalam keadaan ya disebar, ya sudah disebar. Seraya dikatakan iqra kitabaka, maka dikatakan kepada setiap insan, baca sendiri catatanmu. Maka setiap orang akan bisa melihat dan bisa memahami dan bisa membaca dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun semasa di dunia manusia berbeda-beda bahasanya. Beda-beda bahasanya, beda-beda ininya, sukunya, masing-masing suku, masing-masing bangsa ada bahasa masing-masing. Namun Allah Tabaraka wa taala akan menjadikan insan pada waktu itu mampu membaca catatannya sendiri. Apakah dengan bahasanya sendiri atau dengan bahasa apa? Allahu a'lamu bishawab. Apa dengan bahasa Arab? Semuanya paham bahasa Arab? Mungkin ada sebagian mengatakan apakah di akhirat nanti hal-hal yang berkaitan dengan ini disuruh baca kitabnya sendiri pakai bahasa Arab atau bahasa apa? La adri, Allahu a'lam. Ya, saya tidak tahu, antum tidak tahu, tidak ada nas, tidak ada dalil yang menunjukkan pakai bahasa apa nanti pada hari kiamat di yaumil akhir. Allah Ta'ala yang lebih mengetahuinya, dan Allah mampu menjadikan kita untuk membaca catatan masing-masing. Ya. Wa kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dalam surat Al-Kahfi, wa wudi'al kitab, maka diletakkanlah kitab, catatan, fatarul mujrimina musyfiqina mimma fihi, maka kau akan melihat orang-orang mujrimun, orang-orang yang berbuat kejahatan, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan dan yang sejenisnya, dalam keadaan musyfiqin, dalam keadaan ketakutan dengan apa yang ada dalam kitab itu, dengan catatan yang terdapat dalam buku itu, mimma fihi. Mereka ketakutan apa yang terkandung di dalam catatan itu. Wa yaquluna, dan mereka akan berkata, ya wailatana, duhai celakalah kami, mali hadzal kitab, ini kitab apa ini? Ya, mali hadzal kitab la yughadiru saghirah wala kabirah. Ini kitab apa? Tanda keheranan. Kenapa tidak menyisakan kecil dan besar illa ahsaha, melainkan diliput semua. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Saghirah, kabirah, terekam semua. Allahu akbar. Ya, terekam semuanya. Sekarang aja kita di dunia bisa merekam perbuatan-perbuatan manusia, walaupun sebagian enggak seluruhnya. Bahkan kadang 24 jam bisa direkam di satu ruangan pakai CCTV. Ya, Allah Ta'ala yang menciptakan manusia dan memberikan kecerdasan akal bagi kita, yang menciptakan akal-akal kita yang begitu cerdasnya, mampu membuat alat yang bisa merekam perbuatan manusia dalam 24 jam. Lalu bagaimana Allahnya? Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala kita ragukan bisa merekam semua perbuatan makhluk? Allah Ta'ala ya mampu dan maha kuasa atas segala sesuatu. Dia mampu untuk merekam perbuatan setiap hamba, tidak hanya 24 jam tapi seumur hidupnya. Dari awal dia lahir sampai dia meninggal dunia, bahkan dari awal manusia hidup sampai manusia yang hidup di hari kiamat, Allah Ta'ala mampu untuk membuka kembali semua kejadian-kejadian yang pernah terjadi di muka bumi ini. Ini dia kehebatan yang akan terjadi pada hari kiamat. Catatan yang diberikan kepada mereka sehingga menakutkan orang-orang mujrimun. Ketakutan mereka, musyfiqin. Sambil mereka mengatakan, ya wailatana, duhai celaka kita ini. Ketahuan. Dulu kita bisa bersembunyi dari pandangan manusia. Dulu kita bisa bersembunyi dari kejaran manusia, dari penglihatan manusia.
Maka hari ini tidak ada yang terlewatkan sedikit pun dari perbuatan mereka. Mereka akan melihat la yughadiru saghirah wala kabirah, tidak menyisakan sedikit pun yang kecil atau yang besar illa ahsaha, melainkan akan dihitung semua. Ya, detik per detik, detik per detik, detik per detik, kelihatan semua. Allahu akbar. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka akan mendapati apa yang telah mereka perbuat, yang telah mereka amalkan akan hadir. Ya, terlihat hadir, maksud di situ ada, akan mereka dapati apa yang mereka kerjakan. Mereka lupa, Allah Ta'ala tidak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dalam surat Maryam ya ayat 80 Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak pelupa ya Muhammad. Tapi kitalah yang lupa. Betapa banyak yang telah kita lupakan dari masa-masa lalu, tapi Allah Ta'ala tidak akan melupakan itu. Ya. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Amma limada tunsyar, adapun kenapa dia dibagi-bagi, disebarkan, ya. Fatunsyaru litaqri'il 'asi wa tabsyiril muti'. Jadi tujuannya dia disebar-sebar di hadapan manusia, dikumpulkan manusia, kemudian disebarkan lembaran-lembaran tadi, suhuf tadi dilembarkan. Tujuannya apa? Kata beliau di sini, tujuannya litaqri'il 'asi, supaya pelaku maksiat waktu itu ketakutan ketika ternyata ada catatan perbuatannya. Ya, ada catatan perbuatannya. Ya, wa tabsyiril muti', dan ini sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mau perbuatan baik semasa di dunia itu kan sia-sia, dia tidak mau. Maka dia berharap-harap ketika lembaran sudah dibagikan, maka gembiralah dia, wah ada lembaran saya. Ya, dia akan melihat bagaimana catatan-catatan kebaikan yang pernah dia lakukan. Adapun orang-orang yang asi, orang pelaku kemaksiatan, kejahatan, mereka akan ketakutan ketika lembaran itu disebarkan. Ya, sama halnya seperti orang-orang yang berbuat kejahatan, kemudian diminta untuk mengakui kejahatannya, dia pun tidak mengakui. Tidak ada saya melakukan ini, tidak ada melakukan itu. Benar, didatangkanlah rekamannya misalnya. Ya, bagaimana? Ini ada rekaman ini. Hah? Nah, kan begitu ya, langsung dung dang jantungnya langsung seperti piston mobil dung dang langsung berdebar. Nah, seperti itu di dunia saja akan dirasakan oleh orang-orang yang berbuat kejahatan dan dia tidak mengakui kejahatannya, maka didatangkan catatan. Takutlah mereka. Ya. Ini masih berupa catatan, belum yang lainnya. Allah Ta'ala akan membuka dan mendatangkan berbagai macam saksi. Bahkan bumi ini akan menjadi saksi, tempat berpijaknya akan menjadi saksi. Ya atau tidak? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzin, kata Allah, nanti pada hari itu tuhadditsu akhbaraha. Bumi ini tuhaddits, ngomong. Dia akan membicarakan dan menceritakan akhbar, khobar-khobar yang terjadi di atas punggungnya. Dia ceritakan, si fulan pernah dia mijak di tempat ini, dia berbuat ini, buat ini. Allahu akbar. Si fulan di tempat ini dia pernah menghina ini dan seterusnya. Si fulan di tempat ini dia pernah berbuat baik, tidak ada orang yang tahu, tapi dia buat baik sendiri waktu itu. Si fulan di tempat ini, si fulan tempat ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Dalam surat apa, ikhwan? Surat apa ini dibaca? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Surat apa ini? Zalzalah, ya. Jadi tentang bumi, menceritakan tentang al-ardu. Ya, zalzalatul ard, yang dia nanti akan bicara. Atau dalam ayat lain seperti dalam surat An-Nur, ya, Allah Ta'ala berfirman, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjulahum bima kanu ya'malun. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari tashhad 'alaihim, akan bersaksi bagi mereka. Apa yang akan bersaksi? Alsinatuhum, lisan mereka, lidah mereka akan bersaksi. Wa aydihim, tangan-tangan mereka. Wa arjuluhum, kaki-kaki mereka, kemana kaki mereka menginjak itu akan menjadi saksi, dan seterusnya. Banyak ayat yang semisal ini. Jadi tidak bisa lari manusia dari hukum Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Maliki yaumiddin, dialah
penguasa raja pada hari kiamat nanti. Adapun di dunia masih diberikan kebebasan. Di akhirat tidak ada lagi yang namanya kebebasan, semua bertanggung jawab atas perbuatan. Hada wa minal ulama man qala nushirat ay furriqat bainal ibad wa akhadha kullun minhum kitabah wallahu a'lam. Di antara para ulama ada yang berkata nushirat, ya, wa idza suhufu nushirat, wa idza suhufu nushirat, nushirat ay ya furriqat bainal ibad, yakni dirinci di apa gitu ya, dipisah-pisah. Nih untuk si fulan, ini catatan si fulan, nih bainal ibad, di antara hamba-hamba. Sehingga akhadha kullun minhum kitabah, masing-masing akan mendapatkan catatannya. Jadi bisa-bisa, ini catatan si fulan, catatan si fulan. Wallahu a'lam, masyaallah, Allahu akbar. Ya. Ini bagaimana enggak kebayang manusia dari masa Adam dikumpulkan semuanya, ya, sampai manusia yang hidup di hari kiamat itu dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian dibagi-bagi masing-masing catatannya. Ini sepanjang apa? Seluas apa seperti ini, Masya Allah. Dan ini menjadi keyakinan kaum muslimin, ya, ini keyakinan kaum muslimin, kecuali orang-orang kafir yang mendustakan tentang berita-berita hari akhirat nanti. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya as-su'al, pertanyaan, kullu nafsin yaumal qiyamah ta'lamu ma ahdarat. Setiap jiwa pada hari kiamat akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan, ya, apa yang dia lakukan, dari apa yang hadir tadi, apa yang telah pernah dia perbuat. Falimada ubbira biqaulihi alimat nafsun. Lalu kenapa diungkapkan dengan firman Allah alimat nafsun? Jiwa akan mengetahui. Walam yakul alimat kullu nafsin ma ahdarat. Allah tidak mengatakan alimat kullu nafsin ma ahdarat, tapi alimat nafsun. Jiwa mengetahui, bukan setiap jiwa. Baik. Ya, ini mungkin dari sisi bahasa, ya, tafsiran bahasa. Al-jawab, jawabannya, ya, maksudnya dalam ayat alimat nafsum ma ahdarat, kenapa enggak alimat kullu nafsin? Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia dahului. Ya. Jadi dalam ayat alimat nafsun tidak pakai kullu. Kenapa tidak pakai kullu kata beliau? Apa hikmahnya ini? Ajaba ala dzalika Ar-Razi, Imam Ar-Razi menjawab, memberikan jawaban atas itu. Al-jawabu min wajhaini, dan jawabannya dari dua sisi. Al-awwal, kata beliau, pertama, anna hadza huwa min aqsi kalamihim alladhi yaqsiduna bihil ifrat. Ini sebagai bantahan dari ucapan mereka yang bermaksud melampaui batas. Ini maksudnya bantahan, ya, timbal baliknya dari ucapan mereka yang ingin bermaksud ifrat, bermaksud melampaui batas, sehingga alimat nafsun, bukan alimat kullu nafsin. Nah, ini kata beliau, wa in kana lafzu mawdu'an lil qalil, walaupun lafaz yang diletakkan di sini menunjukkan sedikit, alimat nafsun, bukan alimat kullu nafsin. Kalau pakai kullu kan dia menunjukkan banyak, tapi alimat nafsun bisa saja menunjukkan cuma sebagian yang diperlakukan seperti ini. Nah, maka kata beliau di sini ini justru sebagai aksi kalamihim, sebagai kebalikan atau bantahan dari ucapan mereka yang menginginkan sikap ifrat. Ifrat itu melampaui batas. Ya, siapa yang sikapnya melampaui batas, maka ini hujahnya dengan menggunakan alimat nafsun dalam bentuk qalil, bukan dalam bentuk yang banyak. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, rubbama yawaddul ladzina kafaru. Rubbama ini kan menunjukkan apa? Ahyanan, kadang-kadang, nah, gitu ya, orang-orang kafir itu menginginkan, menyukai. Seakan-akan tidak menunjukkan semuanya, padahal sebenarnya semuanya. Orang-orang kafir itu menginginkan ini, hampir semuanya mereka menginginkan, tapi disebutkan dengan kalimat apa? Rubbama. Rubbama itu
kadang-kadang, ya, ahyanan, tidak menunjukkan keseluruhan. Nah, ini dia. Kaman yas'alu fadilan mas'alatan zahirah wa yaqulu hal indaka fiha syai', sebagaimana, ya, terlebih lagi seperti seorang yang bertanya tentang suatu masalah yang zahir, yang terlihat. Dia berkata, apakah kamu punya sesuatu? Nah, gitu ya, dalam sebuah masalah fiha, apa ada sesuatu padamu dalam masalah itu? Fayaqul, kemudian dia berkata, rubbama hadara syai'. Nah, dia mengatakan ada sesuatu. Ya, kalau ada sesuatu dalam masalah itu, iya, ada sesuatu. Kata dia, syai' menunjukkan kecil. Aradahul isyarah ila anna indahu fi tilkal mas'alah ma la yaqulu bihi ghairuhu fa hakadha huna. Jadi dia memberikan sebuah isyarat bahwasanya pada dirinya dalam masalah itu ada sesuatu yang selainnya tidak bisa mengucapkannya, tidak bisa mengatakannya. Jadi ini masalahnya besar, walaupun dia mengatakan apa? Syai'. Nah, gitu ya, syai', padahal sebenarnya masalahnya besar. Dalam istilah ahlul ilmi, biasanya kalau mengoreksi beberapa orang, gimana sih fulan? Dia akan mengatakan fihi syai'. Padanya ada sesuatu. Padahal sebenarnya ada banyak masalah. Nah, itu ya, orang yang mulai akrab dengan bahasa Arab, kalau disebut istilah itu dia udah paham. Gimana sih fulan? Fihi syai'. Ya, padanya ada sesuatu. Nah, ini bisa dipahami, sesuatu itu enggak bermakna sedikit gitu ya, tapi bisa jadi yang dia maksud juga ada banyak masalah. Pada orang itu ada banyak masalah. Itu istilah, ya, sindiran, namanya isyarah, sehingga tidak benar-benar terjatuh kepada ghibah. Kadang kan gimana sih fulan? Oh, si fulan tuh gini, sini si fulan tuh ya, begini cerita gitu ya. Terlalu banyak, terlalu panjang nanti. Ya, terjerumus dalam banyak ghibah. Kalau kita gimana sih fulan? Adalah, kan gitu ya, adalah. Kayaknya sedikit, padahal sebenarnya ada banyak masalah, ya, ada banyak masalah. Nah, itu maksud beliau, alimat nafsun. Kenapa enggak alimat kullu nafsin? Ya, itu dia. Kata beliau, ya, sebagai isyarat saja. Nah, asani yang kedua, sisi yang kedua, kenapa tidak alimat kullu nafsin? La'allal kuffar kanu yud'ibuna anfusahum fil asya' allati ya'taqidunaha ta'atin thumma bada lahum yawmal qiyamah khilafu dhalik fahuwal muradu min hadhil ayat. Nah, kata beliau, orang-orang kafir, ya, barangkali mereka meyakini bahwa keletihan yang telah mereka lakukan dalam banyak perkara, mereka meyakini itu adalah taat, ketaatan. Inilah dia orang-orang kafir. Orang-orang kafir menyangka dan menduga dan meyakini, ya'taqiduna, mereka meyakini perbuatan-perbuatan yang pernah mereka lakukan semasa di dunia, mereka yakini itu adalah ketaatan, padahal itu semua kesyirikan, kekufuran, ya, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka meyakini itu ketaatan. Mereka meyakini itu ketaatan. Ya, sehingga Allah taala memperlihatkan kepada mereka nanti pada hari kiamat, ya, khilafu dzalik, kondisi yang berbeda dari apa yang mereka yakini, berbeda dari apa yang mereka fahami. Itulah dia orang-orang kafir. Sehingga disebut dengan kalimat alimat nafsun, bukan alimat kullu nafsin, alimat nafsun, yang dia tafsirnya lebih luas. Jadi ada orang-orang yang menyangka ataupun mengira bahwa perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan semasa di dunia adalah kebaikan, adalah ketaatan. Ya, justru ya, terutama bagi orang-orang kafir, justru ketika pada hari kiamat Allah taala perlihatkan, ya, perbedaannya ataupun kebalikan dari yang mereka duga. Kebalikan yang mereka duga, yakni ternyata mereka tidak mendapatkan apapun dari perbuatan yang mereka lakukan semasa dunia. Itu bukan ketaatan, tapi justru itu merupakan perbuatan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah tabaraka wa taala. Karena pada hakikatnya para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir yang berbuat kebaikan, benar itu hasanah yang dilakukan oleh orang-orang kafir di dunia, apakah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika ada orang kafir berbuat hasanah di dunia, apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atas kebaikan si kafir tadi? Allah balas atau tidak? Allah balas di akhirat, di dunia. Di dunia. Dengan apa Allah balasnya? Dengan
Kan ada orang kafir yang buat baik kan? Ada kan? Orang-orang kafir kemudian membantu orang miskin, membantu ini, buat baik dia. Ada nggak orang kafir yang berbuat baik? Apa orang kafir jahat semuanya, membunuh ini? Ada orang kafir yang baik. Nah, kebaikan-kebaikan mereka itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan atau tidak sama sekali? Dibalas dengan apa Allah balas? Dengan kebaikan di dunia. Ya. Allah Ta'ala balas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir, Allah balas. Tapi di dunia, tidak di akhirat. Lalu bagaimana dengan orang mukmin? Makanya kalau dikatakan, benarkah kebaikan yang kita lakukan bisa dibalas di dunia? Bisa. Tapi tetap Allah akan balas lagi nanti di akhirat. Jadikan catatan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal kafir idza amila hasanatan at'ama biha tu'matan." Ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang kafir apabila dia beramal satu kebaikan, Allah Ta'ala akan memberikan ganti kepadanya dengan memberi dia satu makanan. Ya, at'ama biha tu'matan. Allah akan berikan balasan berupa makanan. Makanya jangan heran kalau orang-orang kafir itu tambah banyak hartanya. Karena kalau dia buat baik, ya dibalas oleh Allah, tapi dengan kesenangan dunia saja, dengan kesenangan dunia, bukan untuk di akhiratnya nanti nggak ada. Wa innal mu'min, adapun seorang mukmin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallah yudakhiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yu'qibuhu rizqan ya fid dunya ala ta'atihi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih seperti redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun seorang yang beriman, seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan hasanat, kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan, Allah taala simpan. Untuk apa? Untuk di akhiratnya nanti. Ini orang mukmin. Kebaikan dia buat baik ini, buat baik sama orang ini, buat baik hasanat yang dia lakukan itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ikuti dengan memberikan rizki dari kebaikannya tadi. Allah taala berikan dia rizki di dunia ala ta'atihi, atas ketaatannya. Jadi jangan kira ketaatan itu tidak berkaitan dengan rizki Allah, sangat-sangat kuat. Ya, kaitannya, ikatannya. Semakin kita taat, semakin kita bertakwa, maka semakin bagus rizki kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini dia. Jadi memang ada hubungan rizki itu dengan ketakwaan, ketaatan. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadisnya tadi, seorang kafir idza amila hasanatan, beliau tidak menafikan adanya orang kafir yang buat baik, enggak. Ada orang kafir yang buat baik, ada. Yang berbuat ihsan, lihat aja lembaga-lembaga sosial kadang mereka di balik itu orang-orang kafir, ya, orang Nasrani atau apa. Baik mereka kepada hewan-hewan, ya, tumbuh-tumbuhan dirawat kembali, ditanam kembali, menanam pohon. Ini bagian dari sunnah, ya. Di antara sunnah dalam Islam yang sudah didahului oleh para salaf adalah menanam pohon. Kenapa? Karena mereka tahu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan seorang mukmin, seorang muslim yang yaghrisu gharsan, yazra'u zar'an, fayakuluhu at-tayr atau insan, ya, atau apapun. Seorang mukmin yang menanam sebuah pohon, kemudian hasil dari pohon tadi apanyakah, bijinya, buahnya, daunnya diambil oleh manusia, dimakan oleh burung, dimakan oleh hewan, atau dicuri oleh orang, maka bagi orang yang menanam sedekah pahalanya satu buah sedekah, satu buah, subhanallah. Banyak, ya, potensi untuk mendapatkan pahala di dalam Islam ini. Ini orang-orang Islam. Tapi sayang banyak yang melakukan penghijauan seperti ini bukan orang Islam. Tapi banyak juga sih orang Islam, gitu ya. Tapi seharusnya kita lebih termotivasi untuk berbuat baik. Banyak kebaikan di dalam Islam yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adapun seorang mukmin Allah simpan kebaikannya nanti untuk di akhirat, dan Allah akan ikuti dengan memberikan rizki kepadanya atas ketaatannya. Dan ingat para jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara rizki dalam Islam jangan difahami katsir. Ya. Bukan
masalah rizki bukan katsir wal qalil, bukan banyak dan dikitnya, bukan itu bicara rizki. Rizki yang kita maksud sebab ketakwaan, ketaatan tadi, rizki yang kita harapkan adalah rizki yang rizki yang bermanfaat, ya, rizki yang berbarokah, yang bisa menimbulkan kebaikan, baik banyak ataupun sedikit, itu yang kita inginkan. Keberkahan rizki Allah yang telah Ia berikan kepada kita, itu yang kita inginkan. Apa itu rizki yang barokah? Ya seperti namanya barokah, disifati dengan barokah. Apa arti barokah? Apa arti barokah? Siapa yang tahu apa arti barokah? Ziyadatul khair wa subutuhu, itu dia. Rezeki yang berkah, bertambah kebaikannya, bukan nominalnya ya, bukan. Bertambahnya kebaikannya itu. Kecil memang, tapi manfaatnya ya Allah. Tidak satu dua, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, bahkan beratus tahun manfaatnya. Coba bayangkan. Itu namanya rezeki yang berkah. Ya, antum tahu Syekh Al-Albani yang menulis banyak buku, apakah dengan harta yang banyak beliau menulis buku? Enggak. Beliau mengumpulkan kertas-kertas yang udah dibuang, yang usang. Ya Allah. Ya, beliau mengumpulkan benang-benang, tinta-tinta yang terbuang untuk buat garis-garis di atas kertas, sehingga beliau bisa menulis. Tapi coba manfaatnya, ya, manfaatnya. Itu dia. Enggak harus banyak, tapi manfaatnya itu, ini namanya rezeki yang barokah. Bertahun-tahun dimanfaatkan ilmunya, bertahun-tahun. Sedekah jariyah, barang-barang yang kita wakafkan, kita infakkan, yang manfaatnya itu bertahun-tahun dipakai oleh banyak manusia. Pohon tadi diantaranya itu dia. Dapat rezeki, nanam pohon, biarkan dimakan burung, dapat pahala setiap satu biji, pahala 1, 2 butir. Daun yang diambil orang, dimakan oleh ulat, diambil pencuri misalnya, diminta oleh orang, catat terus pahalanya. Ya, pohon umurnya itu bahkan lebih tua dari kita. Kita mungkin cuma puluhan tahun, dia bisa ratusan tahun. Nah, jadi itu dia. Itu rezeki yang barokah. Itu rezeki orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang bertakwa. Allah berikan rezeki kepadanya, tapi rezekinya tersebut bertambah kebaikannya, wasubutuhu, dan kokoh. Itu subut maksudnya kokoh terus, awet, lama. Rezekinya tadi itu lama sekali. Beda halnya dengan orang-orang yang dikasih rezeki banyak tapi enggak barokah. Ada enggak seperti itu? Ada. Enggak manfaat hartanya, hilang begitu saja. Enggak dimanfaatkan oleh, ya hilang, enggak ada manfaatnya. Ya. Ya, contoh seperti orang-orang yang membeli mungkin barang-barang enggak ada manfaatnya, cuma apa? Cuma pajangan saja. Kan enggak ada manfaatnya pajangan itu. Beli lukisan 100 juta. Apa manfaatnya? Coba tanya, apa manfaatnya beli lukisan 100 juta, tempel di dinding? Apa manfaatnya? Apakah orang lihat tambah bertakwa? Enggak ada manfaatnya. Tapi lihat orang yang soleh yang diberikan rezeki yang barokah tadi, 100 juta. Oh, 100 juta. Jangankan 100 juta kata dia, 100 ribu aja saya manfaatkan gitu ya. 100 ribu, 1 juta, 2 juta. Tinggal masukkan aja ke masjid, ke sekolah-sekolah, atau ke tempat-tempat yang memang bisa lama, ya, bisa lama dimanfaatkan oleh manusia. Enggak 1, 2, 3, 4, ratusan manusia memanfaatkannya. Itu dia yang kita maksud rezeki untuk orang yang taat tadi. Ya, jadi jangan kita pahami kalau rezeki untuk orang yang taat harus banyak, enggak. Tapi keberkahan pada rezeki Allah itu yang kita inginkan. Itu dia para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan didapati oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka sudah menghabiskan, ya, mereka sudah menghabiskan kesenangan-kesenangan mereka di dunia. Nanti di akhirat mereka enggak dapat lagi. Mereka enggak dapat lagi. Berarti firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surat Al-Ahqaf itu ya. Dalam surat Al-Ahqaf, Yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Ya, wastamta'tum biha fal yauma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna. Ya. Dalam surah Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika dihadapkan kepada orang-orang kafir itu neraka dihadapkan kepada mereka dan dikatakan kepada mereka apa? Azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Oh, kalian orang-orang kafir, kalian sudah habiskan
Kesenangan-kesenangan dunia, rizki kalian di dunia udah kalian habiskan. Nah, ini dia beda rizkinya orang kafir dengan orang mukmin. Orang mukmin enggak habis di dunia rizkinya. Rizkinya itu awet bertahan sampai hari akhirat. Suapan nasinya itu dengan nama Allah, iya kan? Dicatat. Nah, kan begitu. Tidurnya dicatat, tidak ada semua rizkinya. Apa yang dia belanjakan dicatat sebagai kebaikan sampai di akhirat nanti, sampai ke hari akhirat. Beda sama orang kafir. Kalian udah habiskan kata Allah. Adhabtum thayyibatikum, yakni rizki yang dimaksud. Kalian kan sudah habiskan rizki kalian di dunia. Wastamta'tum biha, kalian udah senang-senang dengan rizki kalian. Nah, sekarang balasan untuk kalian. Ya, adapun orang-orang mukmin, apa yang mereka habiskan itu dicatat dan sampai hari akhirat dijadikan nilai pahala dan pemberat timbangan kebaikan pada hari kiamat. Itu dia ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, soal kullu nafsin yaumal qiyamah. Sudah habis ya? Oh ini. Dikit lagi ya, satu lagi terakhir. As-su'al ma huwa jawabu qaulihi ta'ala idza syamsu kuwirat? Apa jawaban dari firman Allah idza? Karena idza ini masuk kepada harfu syartin ghairu jazim, ya. Apabila syams, matahari, ya, sudah kuwirat takwir. Maka apa jawabannya? Huwa qauluhu ta'ala alimat nafsun ma ahdarat. Itu jawabannya, jawab syarat, ya. Idza kan gitu ya. Idza ji'ta, ya, maka ini ada jawabannya. Nah, itu dia dalam tertib al-lughah. Baik. Kemudian berikutnya terakhir, as-su'al waddih makna qaulihi ta'ala, jelaskan makna firman Allah Ta'ala alimat nafsum ma ahdarat. Ya, walaupun tadi sudah kita jelaskan sebagian. Apa makna firman Allah alimat nafsun ma ahdarat? Jawab, alimat kullu nafsin ma fa'alat min khairin wa ma fa'alat min syarrin uhdira laha amaluha alladzi amilat. Jadi maksudnya amilat kullu nafsin, setiap jiwa akan, ya, mengetahui apa yang telah dia perbuat dari kebaikan dan apa yang dia perbuat dari syar, kejahatan. Itu akan dihadirkan, didatangkan perbuatannya tadi, apa yang telah dia kerjakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ya, di dalam surah Ali Imran ayat 30, pada hari setiap jiwa akan mendapati apa yang telah dia kerjakan dari kebaikan dan apa yang dia kerjakan dari keburukan, muhdara, akan hadir. Kebaikan yang dia kerjakan akan hadir, ditunjukkan, diperlihatkan, tampak baginya apa yang pernah dia lakukan. Oh, saya pernah buat baik ini 1 2 3 4 5 6 7, ditampakkan di hadapannya. Kejahatan yang pernah dia lakukan ditampakkan, pernah buat jahat begini, kelihatan semuanya. Ya. Tawaddu law anna bainaha, maka jiwa pada waktu itu menginginkan kalau sekiranya antara amal perbuatannya dan dirinya itu ada jarak yang sangat jauh. Kalau bisa enggak kelihatan lah, jauh sekali. Jangan didekatkan, jangan dihadirkan, jangan didatangkan. Nah, itulah keinginan setiap jiwa pada waktu itu. Dia berkeinginan agar catatannya itu tidak diperlihatkan. Malu catatannya itu kalau diperlihatkan. Nah, naudzubillah. Wa kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang lain, wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada, dalam surah Al-Kahf 49. Dan mereka mendapati apa yang mereka kerjakan hadir pada waktu itu dan Rabbmu tidak mendolimi seorang pun. Kama qala ta'ala, kama qala subhanahu wa ta'ala, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar, dalam surah Al-Qiyamah ayat 13. Yunabba, yang akan diberitakan, manusia, insan akan diberitahu pada hari itu dengan apa yang telah dia dahului, yang telah berlalu dan sampai akhir. Dari awal sampai akhir akan diberitakan kepadanya. Ini fulan dari awal kau buat ini, buat itu, dari baliknya sampai dia terakhir meninggal dunia, diberitahukan semua pada manusia. Allahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita senantiasa di atas jalannya, di atas al-haq, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, orang tua kita dan kaum muslimin, menerima amal soleh yang kita lakukan, jadikan pemberat timbangan,
Dan semoga Allah menggugurkan dosa-dosa kita sehingga yang kita dapati adalah catatan kebaikan pada hari kiamat nanti. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.